Hilgers ungkap peran Perdong dalam keputusannya bela merah putih. Ditonton 80.000 supporter tuan rumah, gelandang Australia tertantang tumbangkan timnas Indonesia. Masih bisa diselesaikan, Erick Thohir ungkap peluang Elkan Bagot kembali perkuat timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, Hilgers dan Eliano Reyders akan jadi pemain yang segera merapat ke timnas Indonesia. Berkas kedua pemain ini sedang diproses untuk secepatnya mendapatkan status WNI. Dengan jadwal yang ada, mereka diprediksi baru akan tersedia pada bulan Oktober mendatang. Mereka akan dipersiapkan berlaga melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, semua proses harus segera dikebut agar Sintayong semakin banyak memiliki opsi pemain. Dua pemain tersebut akan semakin menambah kekuatan Indonesia yang membawa misi lolos ke Piala Dunia. Meski belum resmi membela timnas Indonesia, Mes dan Eliano sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Hal yang sama juga sempat terjadi pada Jordi Amat dan Sonny Walsh sambil menunggu semua proses selesai. Mes dan Eliano berada di pemusatan latihan skuad Garuda jelang pertandingan melawan Australia. Mereka juga ikut dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Sintayong. Ini jadi langkah tepat agar mereka segera menemukan chemistry dengan pemain lain di timnas Indonesia. Dalam sesi perkenalan, Hilgers mengakui bahwa berada di timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Selain itu, dia mendapatkan sambutan hangat meski baru menjadi bagian skuad Garuda. Menurutnya, ini adalah momen yang luar biasa dalam karirnya. Saya sangat senang berada di sini, luar biasa, singkat Hilgers. Hal yang sama juga dirasakan oleh Eliano Reyders. Dia cukup lega akhirnya bisa merasakan latihan bersama timnas Indonesia. Selain itu, pemain PSC Zole ini sudah tidak sabar untuk segera debut dengan skuad Garuda. Terima kasih semuanya, saya senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk bermain bersama kalian, ujar Eliano Reyders. Salah satu gelandang nyentrik asal Australia, Jackson Irvine, mengaku bahwa lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Indonesia akan sangat krusial bagi Australia setelah kalah dari Bahrain. Seperti yang kita tahu, Bahrain menutup kegemilangan Australia yang pada 6 pertandingan sebelumnya dilalui tanpa kebobolan. Gol bunuh diri dari Harry Sauter pada menit ke-89 menghentikan laju itu dan membuat The Socceroos kalah dalam pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan ini membuat Australia dalam misi wajib menang di Jakarta. Meski begitu, itu bakal tak mudah dilakukan menyusul penampilan buruk melawan Bahrain. Australia merupakan salah satu dari 3 favorit di grup C yang diprediksi raih posisi 1 dan 2. Socceroos mengawali harapan untuk menjadi 2 besar dengan kekalahan. Gelandang Australia Jackson Irvine pun mengaku menghadapi Indonesia bukanlah hal yang mudah, mengingat dukungan 80.000 supporter timnas Indonesia akan sangat melelahkan bagi Australia. Walau begitu, Jackson Irvine yakin jika timnya mampu mengatasi hal itu. Saya pikir melawan timnas Indonesia akan jadi laga yang sangat besar. Para pemain kami semua harus memahami betul, ini adalah pertandingan yang sangat krusial. Kami harus paham betapa besarnya laga itu dalam konteks 10 pertandingan selama babak kualifikasi. Kami sudah mempersiapkan diri, utamanya para pemain muda yang belum pernah mengalami momen seperti ini, ujar Jackson Irvine. Ada hal yang sangat menarik di balik keputusan Hilgers dalam langkahnya memilih timnas Indonesia. Hilgers menyebut ada peran Kelvin Perdong dan rekan setimnya di FC20 terkait keputusan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, Hilgers sudah mengambil keputusan untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Bek 23 tahun itu saat ini sedang berada di Jakarta dan sedang mengurus dokumen naturalisasi. Hilgers mengakui ada peran Kelvin Perdong dalam keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia. Hilgers mengatakan mantan rekan setimnya di FC20 itu memintanya untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Saya belum berbicara dengan mereka berdua, Haye dan Nathan, dan juga belum memberitahu Kelvin Perdong. Saya dan Kelvin bermain bersama di 20 walau hanya sebentar.
Saya pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka. Saya satu camp pelatihan dengan mereka dan Kelvin bilang, "Mes, kamu harus ikut denganku ke timnas Indonesia. Senang sekali bisa bermain dengannya lagi," ujar Mesilgres. Hal ini pun menjadi sinyal baik buat timnas Indonesia. Mes yang pernah bermain bersama Verdong di FC20 bisa menjadikannya lebih mudah beradaptasi. Apalagi posisi bermain keduanya pun saling berdekatan. Hal ini pun bisa membuat mereka berdua membangun chemistry kembali di timnas Indonesia dengan lebih baik. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebutkan jika salah satu pemain keturunan yaitu Ole Romeni agak sedikit sulit untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam podcast di kanal YouTube Arya Sinulinga, Exco PSSI itu berbincang dengan Yusa Nugraha membahas proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang kini dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya ada nama Ole Romeni. Yusa pun turut menanyakan proses naturalisasi Ole Romeni karena memang ramai diperbincangkan supporter Indonesia. Akan tetapi, Arya mengatakan bahwa kans Ole Romeni untuk dinaturalisasi saat ini agak berat. Arya tak menjelaskan secara gamblang apa penyebab beratnya Ole Romeni untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia guna memperkuat tim nasional Indonesia. Hanya saja Arya merasa kans itu akan tetap ada karena segala hal bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Ole, iya agak berat. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu, kayaknya susah. Mudah-mudahan namanya juga waktu. Kita dulu juga Justin agak berat, tapi terakhir bisa lagi. Oleh saat ini enggak, tapi untuk ke depan kita enggak tahu. Siapa tahu karena Pak Ketum ini itu sangat ikutan dalam proses-proses itu, memberikan hal-hal soal bagaimana prospeknya, kemajuan para pemain kita dipikirin. Jelas Arya Sinulinga. Ole Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kabarnya nenek Ole Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kini, Ole Romeni pun berkarir apik bersama klubnya di Belanda FC Utrecht. Striker kelahiran Nijmegen itu sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya musim ini bersama FC Utrecht. Dengan bakat gemilangnya, kehadiran Ole Romeni diyakini bisa jadi andalan di lini serang timnas Indonesia jika nantinya gabung skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal Elkan Bagot. Ya, Erick menyebut masih membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela tim nasional Indonesia. Akan tetapi Erick Thohir mengungkapkan ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa saja terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia Sintayong memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Sintayong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun dia sangat menghormati apapun keputusan Sintayong. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi dia meminta Elkan Bagot juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda. Ya, kembali lagi dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia. Tetapi kembali, kita itu tim nasional dengan permainan tim. Tidak bisa hanya satu, tidak usah saling ego. Coach Sintayong prinsipnya dia punya kebijakan yang keras, harus hormati itu. Kalau saya sebagai ketua PSSI, kembali lagi saat 150 pemain database-nya belum cukup, ya kita terus mencari. Kalau mau bangun timnas, dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar kesempatannya. Dan saya rasa Velu tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan juga perlu memikirkan, ya kita cari kecocokan, ujar Erick Thohir. Ya, hubungan Elkan Bagot dengan Sintayong memang tengah jadi sorotan belakangan ini. Disinyalir ada keretakan dalam hubungan mereka. Belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Sintayong dan Elkan Bagot memanas. Namun ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U23 beberapa waktu lalu.